Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan diskusi mengenai mengharapkan hadirnya hukum yang adil. Sebagai sosiolog, saya tentu memiliki perhatian tentang keadilan. Jadi ada 3 hal yang diperjuangkan oleh para sosiolog, yaitu pertama keadilan, kedua kesejahteraan, dan ketiga harmoni sosial. Kami sosiolog berpandangan bahwa bila kehidupan dikelola secara adil, maka itu akan memberi kesempatan pada warga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dan bila kesejahteraan sudah bisa dicapai, maka menjadi lebih mudah untuk membangun harmoni sosial. Jadi keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial adalah seperti segitiga, sudut-sudut dari sebuah segitiga yang tentu ketiga-tiganya harus diperjuangkan sehingga suatu masyarakat bisa nampak menjadi masyarakat yang baik begitu. Kemudian mengapa menjadi penting untuk mengharapkan hadirnya hukum yang adil? Karena beberapa hari ini kita sering lihat di media sosial kritik dari beberapa orang yang antara lain kritiknya itu mereka menginginkan yaitu hukum itu harus adil hingga mampu membangun harmoni sosial. Jadi mereka tentu memiliki perspektif yang berdekatan dengan perspektif para sosiolog yang berpandangan bahwa bila hukum mampu adil, maka dengan demikian hukum akan mampu membangun harmoni sosial. Kemudian hukum juga diharapkan mampu membuat ketentraman di masyarakat. Jadi hukum tidak boleh menimbulkan kegaduhan. Jadi bila hukum menimbulkan kegaduhan, maka perlu dikritisi substansi hukumnya, perlu dikritisi para penegak hukumnya. Kemudian hukum juga diharapkan mampu mendidik, bukan membidik orang tertentu. Jadi mendidik di sini maksudnya adalah mendidik masyarakat karena ada konsep yang disebut dengan rekayasa sosial, social engineering. Jadi hukum itu bisa membuat masyarakat melaksanakan sebuah norma-norma yang lebih baik dari norma sebelumnya, sehingga kemudian masyarakat itu dari hari ke hari berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian hukum juga harus sama matanya, sama ketajamannya pada siapapun dan dimanapun. Jadi tidak boleh hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah atau sebaliknya, tetapi hukum itu harus tajam di semua sisinya, sehingga kemudian tercipta hukum yang adil. Kemudian hukum juga harus sama sikapnya untuk kasus yang sama. Tidak boleh untuk kasus tertentu hukumnya terlihat tegas, sedangkan di kasus yang lain dengan kasus yang sama atau di lokasi tertentu dengan kasus yang sama, hukum nampak lemah. Kemudian keputusan hukum yang tadi saya sampaikan itu juga berarti bahwa keputusan hukum itu harus sama untuk kasus yang sama meskipun di lokasi yang berbeda. Hukum disebut tidak adil bila ada seseorang yang ditahan tanpa bukti atau tanpa ada saksi yang membenarkan adanya perbuatan yang dituduhkan pada orang tersebut. Jadi ini semacam prinsip begitu bahwa tidak boleh hukum itu tidak adil. Tidak boleh seseorang dijatuhi hukuman tanpa bukti atau tanpa adanya saksi yang membenarkan adanya perbuatan yang dituduhkan. Dengan demikian seseorang boleh dinyatakan bersalah bila yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan di pengadilan. Jadi pembuktiannya adalah di pengadilan. Hakimlah kemudian yang dengan segala kearifannya berwenang menetapkan dengan memperhatikan bukti dan saksi, memperhatikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Nah, untuk memahami atau untuk mencari hukum yang adil, karena judul diskusi kita hari ini adalah mengharapkan hadirnya hukum yang adil, maka mari kita lihat beberapa literatur atau beberapa naskah yang sempat saya searching di internet begitu ya. Mari kita lihat. Kita lihat ini ada naskah pertama. Ini tentang keadilan hukum dan penerapannya dalam pengadilan. Ditulis oleh Justinus Suhardi Ruman, jurusan psikologi, Fakultas Humaniora, Binus University. Dalam abstraknya, naskah ini mengatakan, paper ini menjelaskan keadilan hukum.
Ada yang berpandangan bahwa keadilan didasarkan pada ketentuan hukum. Artinya, suatu hukuman akan disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini tidak mempersoalkan apakah isi atau ketentuan hukum itu adil atau tidak. Menurut penulis, keadilan hukum tidak hanya tergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga isi dari hukum itu sendiri. Hukum yang adil tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga pada isi dari hukum. Isi dari hukum yang adil harus dibangun di atas prinsip menghormati harkat dan martabat manusia. Ini berarti juga hukum yang adil tidak hanya semata-mata karena hukum itu berlaku untuk semua orang, tetapi hukum yang berlaku untuk semua orang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Jadi kalau kita perhatikan naskah yang ditulis oleh Justinus Soehardi-Ruman, beliau ini menitik beratkan pada harkat dan martabat manusia. Abstraknya menarik ya, karena dia selalu mengetengahkan bahwa hukum itu disebut adil kalau substansinya juga adil. Seseorang dihukum berdasarkan teks hukum yang tidak adil, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mengalami ketidakadilan. Ya, jadi kalau hukum yang adil adalah hukum yang substansinya adil. Nah, ukuran substansi itu adil atau tidak adil adalah apakah substansinya itu bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Bila substansinya bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, berarti hukumnya tidak adil atau substansi hukumnya tidak adil. Sehingga ketika seseorang dijatuhi hukuman berdasarkan hukum yang tidak adil tersebut, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang menjadi korban ketidakadilan hukum. Kemudian mari kita lihat naskah berikut. Ini ada naskah dari Agus Budi Susilo, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Judulnya adalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum. Suatu alternatif solusi terhadap problematika penegakan hukum di Indonesia. Ini dimuat di Jurnal Perspektif volume 16 nomor 4 tahun 2011 edisi September. Mari kita baca abstraknya. Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara manapun sering timbul berbagai masalah terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling pengaruh-mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal. Pada tataran filosofis, tentu masing-masing negara mempunyai akar pemikiran tersendiri, tergantung dari norma dasar negara dan kehidupan sosial budaya bangsanya. Untuk mengurai lebih lanjut mengenai makna keadilan dari sudut pandang filsafat, sarana yang tepat digunakan adalah hermeneutik. Penelusuran keadilan dalam perspektif hermeneutik dalam rangka penegakan hukum seyogyanya dibingkai juga dengan perspektif ilmu hukum agar diperoleh titik temu dan lebih mudah dalam pengimplementasiannya. Jadi si penulis ingin meyakinkan bahwa konsep keadilan itu relatif, bahwa adil di suatu negara tertentu belum tentu adil di negara yang lain. Itu tergantung pada kehidupan sosial budaya suatu bangsa. Jadi bagaimana bangsa tersebut atau negara tersebut dibangun, bagaimana sejarah budayanya, sejarah sosialnya, sejarah tradisinya, sehingga kemudian berdasarkan sejarah sosial, budaya, dan tradisi bangsa tersebut membangun norma-norma sosial, yang norma-norma sosial itu kemudian dibakukan dalam norma hukum, sehingga kemudian terbentuklah keadilan versi bangsa tersebut. Sehingga ketika kemudian keadilan versi bangsa tersebut dilihat dengan perspektif bangsa lain, maka tentu tidak sesuai. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana relatifnya konsep keadilan antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian mari kita lihat naskah yang ketiga. Naskah yang ketiga ditulis oleh Subhan Amin. Ya. Judulnya adalah Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum.
terhadap masyarakat. Kita baca saja abstraknya untuk lebih cepat mendapatkan pengertian. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hal ini terkait dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu koeksistensi etis di dunia. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil, orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan. Karena hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan dalam hukum, dan hukum mengandung suatu tuntutan keadilan yang diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan tersebut mencerminkan rasa keadilan. Jadi, Subhan Amin ini pada intinya ingin meyakinkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil, orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan. Jadi, suatu masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang damai dan bahagia bila di masyarakat tersebut diterapkan suatu hukum yang adil. Jadi tulisan ini memang ingin meyakinkan, ingin mendorong kita semua untuk mendukung dan menciptakan hukum yang adil. Hukum yang egaliter, baik ke atas maupun ke bawah. Hukum yang tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sebaliknya juga bukan hukum yang tajam ke atas, tumpul ke bawah, ya, tetapi adalah hukum yang sama tajamnya ke atas dan ke bawah, yang kemudian dengan berbekal itu semua, maka nanti dapat diciptakan suatu substansi hukum yang mencerminkan rasa keadilan, dapat dilaksanakan penegakan hukum yang juga mencerminkan rasa keadilan. Sehingga pada akhirnya menurut Subhan Amin, maka masyarakat dapat hidup dengan damai dan bahagia. Jadi dari ketiga tulisan ini, kita mengerti bahwa tidak dapat dipisahkan antara hukum dengan keadilan. Ketika memisahkan hukum dari aspek keadilannya, maka sesungguhnya seseorang sudah bersungguh-sungguh menghilangkan hukum. Hukum tanpa keadilan bukanlah hukum. Tetapi juga perlu dimaknai, sebagaimana penulis yang kedua, yaitu Agus Budi Susilo, bahwa konsep keadilan di tiap negara itu tentu berbeda, berdasarkan sejarah, sosial, budaya, dan tradisi bangsa tersebut. Bagi bangsa Indonesia tentu memiliki sejarah, sosial, budaya, dan tradisi yang unik, yang dengan sejarah tersebut, maka bangsa Indonesia menciptakan hukum yang adil versi bangsa Indonesia. Kalau kemudian kita ingin mengkristalisasi konsep hukum di Indonesia, maka tentu pada akhirnya kita akan sampai pada sebuah muara, yaitu Pancasila, bahwa hukum di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hukum di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh hukum itu bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh ada penerapan hukum yang substansi hukumnya bertentangan dengan persatuan Indonesia. Tidak boleh ada substansi hukum yang bertentangan dengan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tidak boleh ada hukum yang justru merusak semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hukum di Indonesia pada akhirnya harus bermuara pada sebuah norma, yang norma-norma tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Jadi meskipun diakui bahwa hukum di suatu negara itu relatif jika dibandingkan dengan hukum di negara lain, tetapi dalam konteks Indonesia muaranya adalah sila-sila Pancasila. Kemudian kalau kita kembali melihat ke penulis pertama tentang keadilan hukum dan penerapannya dalam pengadilan, maka di sini dijelaskan bahwa pandangan ini yang mengatakan bahwa ada kalanya kan ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa isi atau ketentuan hukum itu adil atau tidak itu tidak menjadi perhatian, maka si penulis pertama menolak itu. Bagi si penulis pertama, substansi hukumnya harus adil, baru kemudian hukum semacam itu boleh ditegakkan, agar mereka yang mendapat hukuman atas hukum yang adil tersebut
dapat disebut sebagai orang yang memperoleh keadilan. Sebaliknya, bila substansi hukumnya tidak adil, substansi hukumnya bertentangan dengan semangat mensejahterakan rakyat, bila substansi hukumnya bertentangan dengan upaya menciptakan harmoni sosial, maka hukum tersebut dipandang sebagai hukum yang tidak adil. Hukum yang tidak adil tidak boleh diberlakukan, karena jika diberlakukan, maka mereka yang mendapat hukuman sesungguhnya telah mendapatkan ketidakadilan. Saya pikir demikian diskusi kita yang singkat ini. Pada intinya, kita berharap bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia adalah hukum yang adil. Kita tentu ingin hukum yang egaliter, hukum yang sama tajamnya ke atas dan ke bawah, hukum yang sama-sama diberlakukan untuk kasus yang sama, tidak kemudian membedakan kasus di wilayah tertentu berbeda hukumnya dengan kasus di wilayah yang lain, kecuali untuk hal-hal yang memang lex spesialis. Maka menjadi penting buat kita untuk mendorong hadirnya hukum yang adil di Indonesia. Saya pikir demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.